Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Tristianse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman geospasial web acara ke-8. Untuk acara ke-8 sendiri ini membahas mengenai PHP dan juga PHP admin untuk bantuannya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PHP. Jadi PHP itu merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, dan biasanya itu PHP itu merupakan suatu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat aplikasi web. Nah, PHP sendiri itu merupakan pemrograman yang server side, atau berarti kode PHP ini itu dieksekusi di sisi server web. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti akan dikirim ke HTML. Nah, satunya lagi yaitu PHP-Admin. PHP-Admin ini merupakan salah satu cloud management basis data yang digunakan untuk membuat basis data seperti MySQL. Sebenarnya PHP-Admin ini juga merupakan salah satu dari cabangnya MySQL. Nah, MySQL sendiri yaitu sistem manajemen basis data atau RDBMS open source yang digunakan untuk pengembangan web. Nah, jadi di sini pada acara ke-8 ini kita membuat sebuah web basis data yang akan ditampilkan di web. Pertama yaitu membuat GitHub terlebih dahulu dengan membuat repositorinya. Terus setelah itu di sini kita membuat file di folder htdocs, membuat folder juga di situ dengan nama index.php, terus juga index.php lagi dan juga index.php. Nah, untuk index.php yang pertama sendiri itu digunakan untuk menampilkan tabel dari database yang kita buat. Jadi di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu database-nya. Untuk database-nya itu ini, saya membuat database dengan nama latihan, terus tabelnya dengan nama latihan juga. Nah, sebentar ini masih loading. Nah, terus ini tuh dibuat dengan membuat ya database seperti biasa dengan menggunakan 5 kolom, yaitu kecamatan, long itu, telat itu, luas, dan juga jumlah penduduk. Nah, di sini yaitu untuk menampilkan tabel di dalam tabel ini tuh kita menggunakan script ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ini PHP ini merupakan sebuah bahasa yang akan kita gunakan, yaitu kita menggunakan bahasa PHP, terus disesuaikan dengan setting di MySQL atau PHP admin yang kita buat, yaitu ini server name-nya itu kita menggunakan localhost, terus username-nya itu root, terus password-nya itu karena dari kemarin kita nggak ganti-ganti, jadi dikosongin aja. Terus DB name-nya adalah database namanya, yaitu latihan. Terus setelah itu di sini ada new MySQL, itu tuh digunakan untuk mengoneksikan script ini ke MySQL dengan menggunakan kelas MySQL itu. Nah, nanti yang dikoneksikan ini itu akan disimpan di variabel scon ini untuk digunakan selanjutnya. Terus untuk mengecek koneksinya, itu kita menggunakan kode ini, di Nah, ini tuh digunakan untuk memeriksa koneksinya itu berhasil atau enggaknya gitu. Terus untuk SQL query-nya kan ada di sini. Itu tuh digunakan untuk mengatur perintah SQL yang ada di database latihannya itu. Terus untuk select from ini itu digunakan untuk mengambil sebuah kolom yang akan ditampilkan. Dan kita nanti akan menampilkan sebuah kolom yang ada di tabelnya gitu. Terus di sini ada eksekusi query-nya. Eksekusi query-nya itu ada di ini, variabel result ini, dan juga variabel query itu tuh digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah SQL yang sudah kita buat di script ini. Terus ada apa lagi ya? Ini saja. Jadi output datanya. Terus setelah itu di sini ada while-nya ini tuh. While itu tuh nantinya digunakan untuk
data pada setiap barisnya itu. Jadi kayak digunakan untuk menggunakan loop perulangan. Nah, terus untuk ini penutup tabelnya, terus closing itu digunakan untuk menutup koneksi database dari query yang sudah kita eksekusi tadi. Begitu nanti saat kita buka di ini localhost-nya itu nanti akan tertampil seperti ini. Jadi kecamatan longitude itu sesuai dengan tabel yang ada di database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin. Terus setelah itu kita akan membuat input data. Input data ini menggunakan dua script, yaitu script input PHP dan juga index. Nah, di sini yang pertama itu ada input PHP. Seperti biasa kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk bahasanya, yaitu menggunakan bahasa PHP. Terus setelah itu ada juga ini kecamatan ini tuh digunakan karena kita mau mengambil dari tabel kecamatannya. Terus longitude, latitude, dan sebagainya untuk mengambil data yang ada di tabel kita yang buat database gitu. Terus untuk username, password, dan db name ini tuh koneksinya ke database MySQL seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini db name-nya tuh latihan. Terus new MySQL ini sama, yaitu digunakan untuk mengoneksikan ke database MySQL, terus disimpannya di variabel const ini. Terus ini kan ada insert, itu tuh digunakan untuk masukkan data tabel latihan tadi. Jadi itu nanti akan dimasukkan ke data itu kalau kita menginput datanya. Terus di sini ada ini variabel SQL ini tuh SCON dan juga SQL itu tuh digunakan untuk menampilkan sebuah perintah apabila nanti saat kita sudah berhasil menginput data itu nanti akan keluar tulisan new record created successful gitu. Terus setelah itu di sini ada SCON close, itu digunakan untuk menutup koneksinya seperti biasa. Terus untuk header dan juga exiting itu tuh digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah data berhasil disimpan. Contohnya tuh kayak nanti langsung ke server database-nya. Tuh. Terus yang satunya adalah menggunakan index PHP. Untuk penggunaan indeks PHP sendiri itu seperti biasa pendeklarasian terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan bahasa itu HTML. Nah, di sini uh, ada HTML juga, itu tuh untuk menandakan bahwa ini tuh menggunakan dokumen HTML begitu. Terus untuk bodinya itu ya semua yang akan ditampilkan di web yang akan kita tampilkan. Itu terus ada form input juga. Form input itu tuh nanti buat tulisan yang di paling atas. Jadi buat judulnya. Terus di sini ada form juga. Form action ini itu tuh digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna atau nah terus ada label. Label di sini tuh digunakan untuk mendefinisikan setiap elemennya itu yang akan kita definisikan itu ada kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduknya itu. Nah, ini ID-nya itu tuh sesuai dengan nama database tabel yang kita buat. Nah, terus ada ID informasi, ini tuh digunakan untuk melihat elemen informasi. Jadi nanti kalau ada kesalahan itu akan tertampil di ID informasi ini. Nah, terus ada ini script ya biasa sih untuk JavaScript aja. Terus untuk validate from ini itu digunakan untuk memvalidasi data sebelum mengirim formulir ke database gitu. Jadi nanti saat kalau kita klik submit itu nanti akan keluar punya apa datanya atau enggak keluar ini itu tadi new record itu. Terus ini indeks ini tuh di apa koneksikan ke input PHP yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu saat kita buka di localhost nanti akan tertampil seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini ada kecamatan yang mengesenggikan. Terus ini, terus ini, berpenduduk ini,
Semuanya ingat. Nah, nanti kalau kita harus klik submit, nah nanti akan tertulis new record created successful ini. Nah, nanti akan otomatis masuk di database-nya. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.